Boruto dan Kawaki berdiri di tengah reruntuhan area pertempuran yang berlumuran darah dan debu, napas mereka berat, tetapi mata mereka menyala dengan kekuatan baru. Tubuh Boruto kini memancarkan aura yang sangat berbeda, dua pola karma tambahan kini menghiasi tubuhnya. Satu karma mengalir dari bahu kirinya menuju dadanya, sementara yang lain terukir di lengan kanannya. Pola-pola itu bersinar biru dan merah tua, bergabung dengan pola karma asli yang sudah ada di tubuhnya, menciptakan sinergi energi yang sangat kuat. Di sisi lain, Kawaki mengamati lengan kanannya yang juga berubah. Pola karma baru yang dia serap tampak lebih gelap dan dalam, memancarkan aura pekat yang menunjukkan kekuatan destruktifnya. 3 karma, gumam Kawaki sambil mengepalkan tangan kanannya. Sekarang kita benar-benar menjadi sesuatu yang lain. Boruto merasakan tubuhnya memanas, bukan karena kelelahan, tetapi karena energi yang terus mengalir di dalam dirinya. Energi ini terasa berbeda, ujarnya sambil memandang tangannya. Ini bukan sekadar kekuatan tambahan. Ini seolah-olah setiap karma memiliki entitasnya sendiri, mencoba menyatu dengan tubuhku. Momoshiki, yang berada di dalam kesadaran Boruto, tertawa kecil. Tentu saja, bocah. Karma itu adalah residu dari para Otsutsuki. Sekarang, kau membawa potongan-potongan kekuatan mereka dalam dirimu. Tetapi ingat, semakin banyak kekuatan yang kau serap, semakin besar risiko kau kehilangan dirimu sendiri. Boruto tidak menanggapi Momoshiki dengan serius. Sebaliknya, dia memejamkan matanya, mencoba merasakan energi baru itu lebih dalam. Dalam sekejap, tubuhnya berpendar, pola-pola karma itu bersinar lebih terang. Aku akan mengendalikannya, ucap Boruto dengan tegas. Aku tidak akan membiarkan mereka menguasai tubuhku. Di sisi lain, Kawaki merasakan perubahan yang serupa. Karma baru miliknya tidak hanya memberinya kekuatan lebih besar, tetapi juga meningkatkan kontrolnya terhadap Daikokuten dan kubus hitamnya. Dia mengangkat tangan, dan lebih banyak kubus hitam muncul, lebih besar dan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dengan ini, aku bisa menghancurkan apapun, gumam Kawaki dengan nada dingin. Boruto memandang Kawaki, matanya bersinar dengan kombinasi Jogan dan energi karma. Sekarang kita punya 3 karma di antara kita. Ini adalah senjata yang cukup kuat untuk melawan Shibai dan Otsutsuki lainnya. Tapi kita harus berhati-hati. Kekuatan ini bisa menjadi pedang bermata 2. Kawaki mengangguk sambil menatap tangan kanannya yang masih bersinar. Aku tahu risikonya, Boruto. Tapi jika ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan mereka, aku siap mengambilnya. Boruto tersenyum kecil, meski kelelahan masih terasa di tubuhnya. Kita sudah berada di jalan ini, dan tidak ada jalan untuk mundur. Kita harus terus maju, menyerap setiap karma dari setiap Otsutsuki yang kita temui. Boruto dan Kawaki kemudian duduk di atas salah satu reruntuhan, memulihkan tenaga mereka sebentar. Boruto memecah keheningan, ada lebih banyak Otsutsuki di luar sana. Jika kita bisa menyerap semua karma mereka, mungkin kita akan memiliki cukup kekuatan untuk melawan Shibai. Tapi ini akan menjadi perjalanan panjang. Kawaki memandang Boruto dengan tajam. Shibai bukan hanya kuat, dia juga jauh lebih cerdas dari yang kita kira. Dia tahu setiap langkah yang akan kita ambil. Kita tidak hanya perlu kekuatan, kita juga butuh strategi. Boruto mengangguk. Dan itulah mengapa kita harus tetap terorganisir. Kita harus mencari tahu di mana Otsutsuki lainnya berada sebelum mereka menemukan kita. Momoshiki kembali berbicara dalam kesadaran Boruto, kali ini dengan nada lebih serius. Bocah, jangan terlalu sombong hanya karena kau memiliki 3 karma. Shibai sudah melampaui batas keberadaan Otsutsuki biasa. Kekuatan yang kau miliki sekarang mungkin tidak cukup. Boruto menjawab dengan tenang dalam pikirannya. Aku tahu itu. Tapi jika aku tidak mencoba, siapa lagi yang akan melakukannya? Setelah menghabiskan waktu singkat untuk memulihkan diri, Boruto dan Kawaki berdiri kembali. Mereka memandang ke arah Cakrawala, di mana kemungkinan bahaya lain menanti mereka. Kita harus bergerak, ujar Boruto sambil mengaktifkan jogannya untuk mencoba mendeteksi jejak Otsutsuki lainnya. Kemana kita pergi sekarang? Tanya Kawaki sambil mempersiapkan portal dimensi miliknya. Boruto menjawab tanpa ragu. Kemanapun ada Otsutsuki, kita tidak bisa membiarkan mereka bertahan. Kita harus menyerap kekuatan mereka sebelum mereka menyatukan kekuatan untuk menghancurkan dunia shinobi. Portal dimensi terbuka, dan tanpa menoleh ke belakang, Boruto dan Kawaki melangkah masuk, meninggalkan area pertempuran yang hancur di belakang mereka. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dunia shinobi hanya bisa berharap bahwa mereka bisa membawa harapan, bukan kehancuran. Boruto dan Kawaki keluar dari portal dimensi,
langsung disambut oleh pemandangan yang membuat mereka terpana. Dimensi yang mereka masuki terasa seperti tempat suci yang sangat tua, penuh dengan aura misterius dan tekanan yang menyesakkan. Langit di atas mereka berwarna ungu gelap dengan kilatan energi yang sesekali melintasi cakrawala. Di bawahnya, terhampar sebuah aula raksasa yang dipenuhi oleh patung-patung Otsutsuki yang menjulang tinggi. Patung-patung itu tampak sangat detail, masing-masing menggambarkan sosok Otsutsuki dengan desain unik dan menakutkan. Beberapa memegang tongkat, beberapa duduk dengan sikap menghakimi, sementara lainnya berdiri gagah dengan senjata khas mereka. Setiap patung tampak seperti sebuah peringatan, menandakan kekuatan besar yang pernah mereka miliki. Kawaki memandang sekeliling dengan ekspresi serius. Apa tempat ini? Seperti mausoleum untuk para Otsutsuki, Boruto mengaktifkan jogannya untuk mencoba memahami dimensi ini. Matanya bersinar terang, dan dia merasakan getaran yang aneh. Ini bukan sekadar patung. Mereka lebih dari itu. Ada energi di dalamnya, sesuatu yang hidup. Saat mereka melangkah lebih dalam ke aula, suara langkah kaki mereka bergema di seluruh ruangan, menciptakan efek menyeramkan. Udara semakin berat, dan tekanan energi di sekitar mereka terasa semakin menyesakkan. Patung-patung itu tampak seperti sedang mengawasi setiap gerakan mereka, meskipun tidak ada yang bergerak. "Kau merasakan ini, kan?" tanya Kawaki, menggenggam lengannya yang bercahaya dengan pola karma. "Energi ini sangat mirip dengan yang aku rasakan dari Shibai." Boruto mengangguk sambil terus maju. "Ya, ini seperti jejak kekuatan mereka. Mungkin ini adalah tempat mereka meninggalkan sisa-sisa kekuatan mereka, atau mungkin ini semacam tempat pemujaan." Tiba-tiba, jogan Boruto berkedip lebih terang, dan dia berhenti di depan salah satu patung yang lebih besar. Patung itu menggambarkan sosok Otsutsuki dengan dua tanduk melingkar, wajahnya penuh kebencian, dan tangannya terulur seolah sedang memegang sesuatu yang tidak terlihat. Boruto bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari patung ini. "Yang ini," Boruto berbisik, "dia bukan hanya patung. Dia seperti terkunci." Sebelum Boruto bisa mengatakan lebih banyak, patung itu mulai bergetar. Retakan-retakan kecil muncul di permukaannya, memancarkan cahaya keemasan dari dalam. Kawaki langsung bersiaga, mengangkat tangannya untuk memanggil kubus hitam Daikokuten. "Apa-apaan ini? Jangan bilang patung-patung ini bisa hidup." Retakan pada patung itu semakin besar, dan energi luar biasa mulai keluar dari dalamnya. Dalam sekejap, patung itu meledak, menghancurkan dirinya sendiri dan memperlihatkan sosok yang hidup di dalamnya. Seorang Otsutsuki dengan tubuh besar, armor keemasan, dan dua tanduk melingkar seperti di patung berdiri di depan mereka. Dia memandang Boruto dan Kawaki dengan tatapan tajam, suara beratnya menggema di seluruh aula. "Kalian berani masuk ke tempat suci para Otsutsuki. Siapa yang memberi kalian hak untuk berada di sini?" Boruto mengepalkan tinjunya, pola karmanya bersinar terang. "Aku tidak butuh izinmu. Aku di sini untuk menghentikan semua Otsutsuki yang masih mengancam dunia ini. Dan itu termasuk kau." Otsutsuki itu tertawa kecil, penuh ejekan. "Kalian hanyalah anak-anak yang bermain dengan api. Bahkan jika kalian memiliki karma, kalian bukan apa-apa dibandingkan kami yang sejati." Tanpa peringatan, Otsutsuki itu melesat dengan kecepatan luar biasa, menyerang Boruto dengan pukulan bertenaga besar. Boruto berhasil menghindar dengan bantuan jogan tahap ketiganya, tetapi dampak serangan itu menghancurkan lantai aula, menciptakan lubang besar yang membuat tempat itu semakin terasa seperti medan perang. Kawaki segera bergabung, meluncurkan kubus-kubus hitamnya untuk menyerang Otsutsuki tersebut. "Jangan sombong hanya karena kau Otsutsuki sejati," teriak Kawaki. Namun, lawan mereka memblokir semua serangan dengan perisai energi yang muncul dari tubuhnya. "Sejauh ini saja kemampuan kalian? Mengecewakan," ejek Otsutsuki itu, sebelum meluncurkan rentetan proyektil energi dari tangannya, menghancurkan kubus-kubus Kawaki dan memaksa Boruto mundur. Boruto dan Kawaki segera menyusun ulang posisi mereka. Boruto memandang Kawaki sambil berbicara dengan napas berat, "Kau siap untuk mengeluarkan semuanya?" Kawaki mengangguk, pola karma di tubuhnya mulai bersinar lebih terang. "Aku selalu siap." Mereka melancarkan serangan gabungan yang memanfaatkan semua kemampuan mereka, Jogan, Uzuhiko, Daikokuten, dan energi karma baru yang mereka serap. Otsutsuki itu mulai terdesak, tetapi setiap kali dia terluka, tubuhnya mulai memulihkan diri dengan sangat cepat. Momoshiki, dalam kesadaran Boruto, memperingatkan. "Dia bukan lawan biasa. Kau harus menemukan cara untuk menghentikan regenerasinya, atau ini akan menjadi pertarungan tanpa akhir." Boruto merenung sejenak sebelum berkata kepada Kawaki, "Kita harus fokus ke intinya,
Mungkin ada inti energi di dalam tubuhnya, seperti yang mereka bicarakan tentang Shibai. Dengan tekad baru, Boruto dan Kawaki menyerang dengan strategi baru, mencoba memecahkan pola regenerasi lawan mereka. Aura mereka semakin bersinar terang, memenuhi dimensi itu dengan energi destruktif yang bahkan membuat patung-patung lainnya mulai retak dan bergetar. Pertempuran di Aula Suci Otsutsuki baru saja memulai babak paling intensnya, dengan taruhannya tidak hanya kekuatan, tetapi juga harapan dunia shinobi. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya. これは俺の物語だ